Teman-teman, kalian sedang melihat data pemilihan umum Kota Semarang yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Tahukah kalian apa itu diagram batang dan penyajian data lainnya? Halo teman-teman, pada pembahasan video kali ini bersama Kak Mila, kita akan mempelajari tentang penyajian data. Yuk kita simak bersama-sama. Bagaimana cara memperoleh data? Data bisa kita peroleh dari hasil penelitian atau pengukuran, dapat berupa data sederhana atau data tunggal, atau data kelompok. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menyusun atau dengan menggambar dalam bentuk tabel atau diagram. Dalam mengumpulkan data, dapat kita lakukan dengan cara pertama, wawancara. Dengan mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kemudian angket atau kuesioner dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden dan biasanya secara tertulis. Lalu dengan observasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom atau bisa juga pada struktur yang lebih kompleks. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Cara menyajikan data dalam bentuk tabel yaitu dengan mengelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar, lalu masukkan data secara berurutan ke dalam tabel dan menulis jumlah frekuensi atau banyaknya data yang sudah dikelompokkan. Berikut adalah contoh-contoh tabel. Kalian bisa lihat gambar di samping ya teman-teman. Dari tabel tersebut terdapat yang namanya judul tabel, yaitu tabel berat badan siswa kelas 6 SD Negeri Mentari. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui berapa banyak siswa yang memiliki berat badan sesuai pada tabel. Teman-teman, ternyata ada beberapa macam tabel. Yang pertama yaitu tabel baris kolom atau tabel yang digunakan untuk data yang terdiri dari baris dan kolom. Kemudian tabel kontingensi yang merupakan tabel yang digunakan untuk data lebih dari satu kolom. Dan tabel distribusi frekuensi yaitu tabel yang digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk contoh dari tabel-tabel tersebut, bisa kalian lihat gambar berikut. Sampai sini sudah clear ya teman-teman. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram. Apakah kalian tahu apa itu diagram? Diagram adalah cara penyajian data agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Diagram memiliki beberapa bentuk. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, di mana dapat ditunjukkan dengan angka skala, persentase, maupun derajat. Pertama, kita bahas tentang diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang terdiri dari batang-batang tegak atau mendatar dan sama panjang. Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram batang. Pertama, ubah data dalam bentuk tabel. Lalu buatlah garis tegak lurus yang menyatakan banyaknya data dan garis mendatar yang menyatakan jenis data. Setelah itu, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak sesuai data. Berikut adalah contoh diagram batang. Setelah membahas diagram batang, selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah suatu diagram yang berupa garis lurus yang digunakan untuk menyajikan data statistik berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Bagaimana cara membuat diagram garis? Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram garis. Pertama, atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Lalu tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada label pada kedua sumbu.
Kemudian, buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Lalu, bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Dan beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Berikut adalah contoh diagram garis. Setelah kita bahas diagram batang dan garis, selanjutnya kita bahas tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu diagram berupa lingkaran di mana daerah lingkaran menggambarkan data keseluruhan. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Jika dinyatakan dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Tetapi jika dinyatakan dalam sudut, maka satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Berikut merupakan contoh diagram lingkaran. Terdapat diagram lingkaran yang dinyatakan dalam sudut dan yang dinyatakan dalam persen. Karena sudah kita bahas semua, maka dari itu kerjakan latihan berikut sebagai refleksi pada pembahasan kali ini. Selamat mengerjakan! Soal pilihan ganda nomor 1. Perhatikan gambar grafik di bawah ini. Banyaknya siswa yang memilih Nadifa adalah A. 20 siswa, B. 15 siswa, C. 10 siswa, atau D. 16 siswa. Soal pilihan ganda nomor 2. Perhatikan diagram garis berikut. Berdasarkan diagram tersebut, banyaknya siswa dengan tinggi badan kurang dari 155 cm adalah A. 17 siswa, B. 18 siswa, C. 19 siswa, atau D. 20 siswa. Soal pilihan ganda kompleks. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan soal. Perhatikan diagram garis berikut. Pada grafik tersebut, penurunan suhu terjadi pada hari A. Senin ke Selasa, B. Selasa ke Rabu, C. Rabu ke Kamis, D. Kamis ke Jumat. Soal benar atau salah. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram berikut ini. Jika banyak pelajar seluruhnya adalah 10.800 orang, maka banyak pelajar sesuai dengan tingkat pendidikannya yaitu: pernyataan pertama, jumlah siswa SMA adalah 1.200. Pernyataan kedua, jumlah siswa MTS adalah 1.200. Pernyataan ketiga, jumlah siswa SD adalah 2.520. Gimana teman-teman? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sekarang, mari kita bahas jawaban dan pembahasannya. Pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Berdasarkan grafik pemungutan suara ketua OSIS, maka banyaknya siswa yang memilih Nadifa adalah banyaknya siswa yang memilihnya adalah dapat dilihat di sini, 20 siswa. Jadi, banyaknya siswa yang memilih Nadifa adalah 20 siswa. Maka jawabannya adalah A. Soal pilihan ganda nomor 2. Dari soal yang ditanyakannya adalah banyaknya siswa yang tingginya kurang dari 155 cm. Artinya siswa yang memiliki tinggi badan sebelum 155 cm yaitu 153, 150, dan 149. Jadi
Jadi, banyaknya siswa yang tingginya kurang dari 155 cm adalah banyaknya siswa yang memiliki tinggi 149 cm ditambah banyaknya siswa yang memiliki tinggi 150 cm dan banyaknya siswa yang memiliki tinggi 153 cm. Banyaknya siswa yang memiliki tinggi 149 cm adalah antara 10 dan 12, berarti 11. Lalu, banyaknya siswa yang memiliki tinggi 150 cm adalah 6. Dan banyaknya siswa yang memiliki tinggi 153 cm adalah 10. Jadi, 11 ditambah 6 ditambah 10 hasilnya adalah 27 siswa. Maka, siswa yang tingginya kurang dari 155 cm adalah 27 siswa. Jawaban untuk soal ini adalah A. Soal pilihan ganda kompleks. Untuk menjawab soal ini, mari kita periksa setiap perubahan suhu dari hari ke hari berdasarkan grafik. Yang pertama, dari Senin ke Selasa, yang asalnya 34 derajat menjadi 31 derajat. Artinya terjadi penurunan suhu. Kemudian dari Selasa ke Rabu, yang asalnya 31 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Artinya terjadi kenaikan suhu. Kemudian dari Rabu ke Kamis, yang asalnya 33 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Artinya tidak terjadi penurunan maupun kenaikan suhu atau suhu stabil. Kemudian dari hari Kamis ke hari Jumat, yang asalnya 33 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Artinya terjadi penurunan suhu. Kemudian dari hari Jumat ke Sabtu, yang asalnya 30 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius. Artinya terjadi kenaikan suhu. Dan dari hari Sabtu ke Minggu, yang asalnya 30 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Artinya terjadi penurunan suhu. Dari pilihan yang ada di soal, jawaban yang sesuai adalah A. Senin ke Selasa terjadi penurunan suhu. Dan D. Kamis ke Jumat terjadi penurunan suhu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A dan D. Soal benar atau salah? Untuk menjawab soal ini, mari kita hitung banyak pelajar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Yang pertama, jumlah siswa SMA. Caranya adalah besar sudut untuk siswa SMA yaitu 40 derajat per total sudut keseluruhan untuk satu putaran yaitu 360 derajat dikali
Banyak pelajar keseluruhan yaitu 10.800. Kita coret 360 dan 10.800, kedua angka kita bagi dengan 360. 10.800 dibagi 360 hasilnya adalah 30. Dan 360 dibagi 360 hasilnya adalah 1. Jadi 40 dikali 30 dibagi 1 hasilnya adalah 1.200 siswa. Dari sini kita bisa lihat bahwa pilihan 1 benar. Kemudian jumlah siswa MTS. Besar sudut MTS yaitu 42 derajat dibagi total sudut satu putaran yaitu 360 derajat dikali banyak pelajar 10.800. Caranya sama, kita coret 360 dan 10.800, lalu kita dapatkan 30 dan 1. Lalu kita kalikan 40 dikali 30 dibagi 1. Hasilnya adalah 1.260 siswa. Maka pilihan 2 salah. Lalu pilihan 3, jumlah siswa SD. Caranya sama, besar sudut SD adalah 84 derajat per total sudut satu putaran yaitu 360 derajat dikali 10.800. Kita coret 360 dan 10.800, lalu kita dapatkan 30 dan 1, lalu dikalikan 84 dan 30, dibagi 1, hasilnya adalah 2.520 siswa. Maka pilihan 3 benar. Teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap belajar, terus berlatih, dan selalu semangat. Di video selanjutnya, kita akan membahas topik yang gak kalah seru loh. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.